Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertengahan Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2020, meteor yang akan menghantam bumi atau terjadi dukon, kabut tebal yang menyelimuti bumi selama beberapa hari. Lebih-lebih dikatakan akan terjadi kiamat. Sebuah berita yang disandarkan kepada Nabi atau Rasulullah. Apakah itu benar? Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa apa yang dikatakan Rasulullah pasti kebenaran. Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib tentang kiamat. Rasulullah katakan sendiri bahwa dia tidak mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Pada Quran surah ke-787. Sebelum saya lanjut, mari kita kaji tentang peristiwa kiamat itu. Kiamat yang melibatkan tentang adanya bintang-bintang serta keadaan di bumi. Tentang bintang-bintang yang ada di alam semesta. Penciptaan alam semesta tidaklah sia-sia. Quran surah 3 ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dapat kita ketahui bahwa pada penciptaan alam semesta tidaklah sia-sia. Segala sesuatu memiliki tugas, fungsinya masing-masing, serta tidaklah bergerak secara sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki keseimbangan. Alam semesta terlebih dahulu dicipta, barulah difungsikan atau dihidupkannya bumi. Dengan apa? Dengan air hujan dari langit. Pemisahan langit dan bumi dalam teori astronomi dikenal dengan teori Big Bang atau dentuman besar yang dikemukakan oleh Edwin Hubble. Pada Quran surah 21 ayat 30 dijelaskan, dan orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran surah 6 ayat 99. Untuk lebih mantap lagi dapat dibuka Quran surah 16 ayat 13, Quran surah 35 ayat 27. Pada tema kali ini yaitu tentang terjadinya dukhon yang dikabarkan akan terjadi pada 15 Ramadan 1441 Hijriah, tentunya melibatkan kemudian bumi dan peristiwa yang menuju kiamat. Pertama, marilah kita cermati bagaimana Al-Quran memberitakan tentang bintang-bintang. Yang pertama, Allah menjadikan gugusan bintang, yang artinya demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Yang kedua, terdapat gugusan bintang di langit yang tampak indah. Dikabarkan bahwa gugusan bintang itu dijaga. Quran surah 15 ayat 16-17. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Fungsi bintang di langit adalah sebagai penunjuk bagi manusia. Quran surah 6 ayat 97. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Diberitakan pula pada Quran surah 16 ayat 16. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Selanjutnya diberitakan pula tentang penciptaan matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Quran surah 7 ayat 54. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malang kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya.
Quran surah 16 ayat 12. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Diberitakan pada Quran surah 16 ayat 12, bintang-bintang dikendalikan atas perintahnya. Dapat kita pahami bahwa bintang-bintang tidak akan bergerak dengan sendirinya, karena bintang-bintang pasti mempunyai garis edar. Diberitakan pula bahwa bintang dan benda-benda langit sujud kepadanya. Quran surah 22 ayat 18. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Bintang dan benda-benda langit sujud kepada Allah. Dengan apa dan bagaimana benda-benda langit itu tunduk kepada perintahnya, yaitu dengan adanya orbit atau bidang edar atau lintasan masing-masing. Quran surah 56 ayat 75 yang lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Bintang di langit difungsikan sebagai cahaya atau bintang di langit akan bersinar. Quran surah 24 ayat 35 dan Quran surat 86 ayat 3. Demi langit yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Kemudian pada Quran surah 24 ayat 35, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang-bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Di ayat yang lain, Quran surah 16 ayat 16, bintang-bintang akan membentuk sebuah gugusan bintang-bintang atau yang kita kenal dengan nama galaksi. Galaksi yang kita tempati adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan bersinar. Bintang sebagai penghias langit dunia yang dekat, yaitu bumi. Selain itu, bintang sebagai pelempar setan yang mencuri berita dari langit. Manusia menyebutnya komet atau bintang berekor. Diberitakan pada 3 ayat, yaitu Quran surah 37 ayat 6 sampai 11, Quran surah 41 ayat 12 dan Quran surah 67 ayat 5. Quran surah 37 ayat 6 sampai 11. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilimpari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Quran surah 41 ayat 12. Kemudian dapat dibuka lagi pada Quran surat 67 ayat 5. Pemberitaan selanjutnya, bintang akan terbit dan juga terbenam. Ini sesuai dengan tempat edar atau revolusi, yaitu pada Quran surah 52 ayat 49. Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Dijelaskan lagi pada Quran surah 53 ayat 1. Demi bintang ketika terbenam. Artinya bintang juga mempunyai tempat terbit dan tempat terbenamnya. Ini sesuai dengan revolusi atau perputaran planet atau perputaran benda-benda langit yang masing-masing mempunyai tempat edar. Quran surah 56 ayat 75 dan Quran surat 81 ayat 15 sampai 16. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Kemudian Quran surah 70 ayat 40. Jadi diberitakan di dalam Quran bahwa bintang-bintang itu selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah.
Sekali lagi, yakinlah bahwa pada tanggal 7 atau 8 Mei 2020 atau tepatnya pertengahan Ramadan yang jatuh pada hari Jumat, yakinlah bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Yakinlah bahwa tidak akan terjadi kiamat. Apakah dengan ini tidak yakin adanya kiamat? Kita harus percaya, yakin adanya kiamat. Tetapi kedatangan kiamat itu hanya rahasia Allah. Tidak ada yang tahu selain Allah. Dapat dibuka pada Quran surah 7 ayat 187 sampai 188, Quran surah 20 ayat 15. Pemberitaan berikutnya adalah bintang yang diberitakan di dalam Al-Quran bernama bintang Syiro, yaitu Quran surah 53 ayat 49. Pemberitaan selanjutnya, bintang sebagai alat pelempar setan, Quran surah 67 ayat 5. Pemberitaan selanjutnya, Allah lah yang mengatur tempat terbit dan terbenam benda-benda di angkasa. Quran surah 70 ayat 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Sekali lagi, bintang-bintang yang di langit itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya bintang-bintang itu akan dihapuskan. Bintang-bintang akan berjatuhan. Dijelaskan pada 3 surah, yaitu Quran surat 77 ayat 8. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Selanjutnya dijelaskan lagi pada Quran surah 81 ayat 2 dan Quran surah 82 ayat 2. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, yang pada akhirnya bintang-bintang itu akan dihapuskan, bintang-bintang akan berjatuhan, yaitu Quran surah 77 ayat 8. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu, bintang-bintang berjatuhan akan dijelaskan lagi pada Quran surah 81 yang dimulai dari ayat 1. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan. Quran surah 82 dimulai dari ayat 1. Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap. Peristiwa atau huru-hara yang pada hari akhir adalah langit terbelah, gunung-gunung dihancurkan, laut dipanaskan, dan lautan akan meluap. Pada saat itulah terjadi hari akhir atau huru-hara menuju kiamat, dengan dijatuhkannya puluhan, ratusan bintang yang menghantam bumi, menembus isi bumi yang berupa cairan magma yang pijar. Dan keluarlah magma itu dengan dihancurkannya gunung-gunung di bumi, luluh lantak rata dengan bumi. Tidak hanya kawah gunung berapi yang hancur secara utuh, keseluruhan gunung pun ikut meletus secara dahsyat. Agar apa? Agar bumi itu kosong dan akan dibangun kembali atau kiamat menuju kehidupan yang baru, yaitu akhirat. Quran surah 84 ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memutahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Jadi huru-hara yang nantinya bakal terjadi sangatlah dahsyat. Allah beritakan langit terbelah, bumi diratakan, bumi memutahkan apa yang ada di dalamnya agar menjadi kosong. Bagaimana keadaan itu? Keadaan itu digambarkan pada Quran surah 31 ayat 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah itu benar. Kapankah waktunya?
kiamat itu, maka ilmu tentang hari kiamat hanya pada sisi Allah. Quran surah 31 ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Rahasia kiamat diberitakan pula pada Quran surah 7 ayat 187 sampai 188. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Pemberitaan kiamat pada Musa diberitakan yaitu mulai dari Quran surah 20 ayat 15-16. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Sobat Islami, tentunya pemberitaan-pemberitaan kiamat yang diberitakan pada Quran lebih mengena tentunya daripada yang diberitakan dari sebuah hadis. Padahal kebenaran Al-Quran telah dijamin. Sementara kebenaran hadis siapa yang menjamin? Agar kita memahami tentang apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu palsu, maka sandaran utama sebagai referensi alat pengeceknya adalah Al-Quran. Kalau hadis itu sesuai dengan Al-Quran, maka hadis itu sahih. Kalau hadis itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka hadis itu perlu dipertanyakan kembali, perlu dipikirkan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.